Kalau lu adalah anak sekolah yang masih dikasih jajan sama nyokap bokap lu, atau lu adalah orang dewasa yang belum berkeluarga, terus kepengen banget punya banyak uang dan bisa jadi kaya, tapi pada kenyataannya ketika megang duit, mesti selalu habis nggak tahu kemana. Nah, kalau memang iya, maka video ini pas banget buat lu. Dimana nanti gua bakal sharing pengalaman tentang gimana cara gua ngatur uang biar nggak bocos mulu. Asli, gua bisa di posisi yang sekarang karena gua serius belajar gimana cara manage uang yang benar. Cara ini gua dapat dari beberapa buku yang udah gua baca dan beberapa video edukasi keuangan di media sosial. Setelah gua paham dan mengerti dari hasil belajar gua tersebut, gua langsung praktekin. Dan hasilnya sangat berpengaruh besar gitu. Nah, gua harap formula cara ngatur uang yang bakal gua bagikan ini bisa lu terapin juga di kehidupan lu saat ini. Biar nanti harapannya, lu bisa punya uang yang cukup banyak untuk bisa bikin lu jadi kaya raya. Atau seenggaknya, lu bisa bertahan dan hidup nyaman di era ini. Untuk tahu keseluruhannya, udah gua jelasin di video ini. So, disimak sampai habis. Gue yakin beberapa dari kalian yang nonton video ini pasti udah ada yang pernah belajar cara ngatur uang, entah itu dari baca buku ataupun dari video edukasi di media sosial. Tapi masalahnya, sebagian besar dari mereka merasa nggak relate sama kondisi finansial yang mereka punya. Atau dengan kata lain, nggak sesuai sama income yang mereka dapat. Karena biasanya, para edukator keuangan ini make perumpamaan income puluhan juta. Dan itu masih jauh banget sama income yang lu punya sekarang. Atau bahkan, sumber uang lu masih diberi sama orang tua. Nah, formula yang bakal gue bagiin ini pasti bakal relate sama income yang lu punya. Mau berapapun jumlahnya. Jadi, sebelum bisa punya banyak uang, langkah pertama yang lu harus lakuin adalah lu mesti benerin dulu cara gimana lu memandang uang. Kalau selama ini lu memandang uang adalah tujuan utama, maka lu mesti ubah menjadi uang bukanlah tujuan utama. Kalau lu menjadikan uang ini sebagai tujuan utama, lu selamanya bakal jadi budak uang. Karena tujuan utama yang sebenarnya adalah ketika uang tersebut bisa bekerja buat lu. Tapi masalahnya, ketika seseorang terutama usia remaja mendengar kata investasi, mereka langsung mikir ke hal-hal kayak saham, kripto, dan semua hal yang bisa ngasih lu untung besar dalam waktu singkat. Padahal, sebenarnya ada sebuah bentuk investasi bernilai tinggi yang bisa ngebuat lu punya kemampuan dasar untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang. Tapi sayangnya, investasi ini tuh jarang disadari, yakni investasi ke diri sendiri, atau juga sering disebut dengan investasi leher ke atas. Karena gua dulu sangat meremehkan investasi ke diri sendiri ini, dan lebih mendahulukan investasi ke saham, kripto, dan kawan-kawannya. Padahal, mestinya lebih baik kita belajar atau ngulik-ngulik skill yang bisa menambah income terlebih dahulu. Contohnya, kayak belajar cara jualan online, belajar editing video, atau skill-skill yang dirasa berguna untuk bisa menghasilkan uang lebih. Dan kalau lu masih maksa buat investasi ke saham dengan keadaan income yang masih kecil, hasilnya pun juga nggak seberapa. Karena di dunia saham dan kripto, keuntungan itu sangat tergantung sama modal yang lu punya. Karena investasi itu bersifat perkalian. Kalau modal yang lu punya kecil, hasilnya pun juga kecil. Misalnya gini, lu punya modal 10 juta dan dapat untung 8% setahun. Nah, 8% dari 10 juta itu cuma 800 ribu. Itu pun kalau untung. Nah, beda halnya kalau modal yang lu punya 10 miliar. Maka 8% dari 10 miliar itu udah 800 juta. Jadi, kalau income lo masih sedikit atau masih dapat uang dari orang tua, gua saranin uangnya jangan dipakai buat investasi ke saham atau kripto tadi. Tapi, uangnya bisa lo pakai buat investasi ke diri sendiri dulu. Kayak ikut kelas, beli buku, atau ikut seminar. Agar nanti lo punya skill yang cukup untuk menghasilkan lebih banyak uang. Tapi masalah yang sering terjadi, kebanyakan orang ketika gajian, mereka nggak bisa nyisihin uang mereka sama sekali. Uang mereka selalu habis, nggak bersisa di setiap akhir bulannya. Oleh karena itu, lu mesti kuasain skill selanjutnya, yakni skill ngatur duit. Gua bakal mulai dari salah satu kutipan dari buku The Rich Man in Babylon. Kira-kira isinya begini, kalau lu bekerja dan dapat 10 koin, sisihkan 1 koin di awal untuk diri lu sendiri. Barulah 9 koin lainnya bisa lu pakai buat kebutuhan dan keinginan.
Nah, yang artinya, kalau lu dapat uang, sisihkan sebagian uangnya di awal terlebih dahulu, jangan di akhir. Biar nggak keburu habis duluan pas di akhir bulan. Sebenarnya trik ini tuh simple, tapi nggak semua orang bisa ngelakuinya. Untuk bisa nyisihin sebagian uang, tentunya yang lu harus lakuin yakni surplus cash flow. Artinya, pemasukan lu harus lebih besar daripada pengeluaran, mau berapapun jumlah income yang lu hasilkan. Tapi realitanya, sebagian besar masyarakat kita itu cenderung kebalik, yang mana pengeluaran mereka jauh lebih besar daripada pendapatan, ujung-ujungnya malah jadi boncos. Nah, satu-satunya cara agar lu bisa surplus adalah dengan cara menekan gaya hidup. Lu bisa ngindarin kegiatan-kegiatan kayak nongkrong gak jelas, top up game online, atau menghabiskan uang ke hal-hal yang gak bisa ngasih lu manfaat. Misalnya lu punya income 3 juta per bulan, lu bisa sisihin 300-500 ribu rupiah untuk investasi ke diri sendiri. Lu bisa gunain uang itu untuk bikin lu tambah pinter. Bisa dari ikut kelas online, seminar, atau beli peralatan kerja untuk menunjang kemampuan lu dalam menghasilkan lebih banyak uang. Kayak beli laptop atau HP yang bagus misalnya. Pada awalnya emang kerasa berat banget. Tapi percaya sama gua, sedikit demi sedikit income lu bakal naik ngikutin skill yang lu punya. Lu mesti ingat, yang bikin uang itu cepat habis bukan pengeluaran dalam jumlah besar, tapi pengeluaran kecil yang lu lakuin di setiap harinya. Kayak beli kopi di kafe misalnya. Emang kelihatan kecil, 20.000 setiap harinya. Tapi kalau ditotalin bisa sampai 600.000 per bulan. Nah, ada pun cara biar lu nggak boros terus kayak gitu. Caranya yaitu dengan mencatat semua pengeluaran dan pemasukan lu, sekecil apapun itu. Nah, gua nemuin trik ini dari Bro Timothy, dan lu bisa nonton video lengkapnya di sini. Pada intinya, lu mesti tahu dulu kemana uang lu keluar. Setelah lu udah catat semua pengeluaran lu di setiap harinya, maka di akhir bulan lu bisa rekap. Terus lu bisa seleksi kira-kira pengeluaran apa yang perlu dihilangin. Dengan melakukan kegiatan ini, harapannya lu bisa surplus cash flow dan masih punya sisa uang untuk investasi ke diri sendiri. Pola ini bisa lu terapin di hidup lu, terlepas dari berapapun income yang lu punya. Tekan gaya hidup dan tumpuk skill sebanyak-banyaknya. Sampai pada akhirnya, income lu terus meningkat dan bisa jadi kaya suatu saat nanti. Emang nggak bisa cepet, semuanya butuh proses panjang dan melelahkan. Tapi lu harus yakin kalau ini pasti bisa berhasil. Nah, kalau menurut lu gimana nih tentang pembahasan ini? Atau lu punya cara lain gimana cara ngatur uang? Lu boleh banget sharing di kolom komentar, biar bisa jadi pembelajaran kita semua. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you!